Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Headline Malam edisi kali ini. Operasi Zebra Mahakam mulai dilaksanakan jajaran polisi lalu lintas Polresta Kota Samarinda. Salah satu target operasi Zebra ada di depan terminal Sungai Kunjang. Namun, pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan persuasif dan edukatif. Agak berbeda dengan operasi Zebra Mahakam sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19, jajaran Polresta Kota Samarinda lebih mengutamakan mendisiplinkan warga pengendara kendaraan. Para sopir dan pengendara sepeda motor diberikan edukasi terkait penggunaan safety belt, larangan menelpon sambil mengemudi hingga memakai masker sebagai bentuk mencegah peredaran virus corona. Operasi Zebra Mahakam sudah dimulai 26 Oktober dan berlangsung 2 minggu hingga 8 November. Namun, di balik aksi pendisiplinan pengendaraan kendaraan bermotor, disisipkan juga kegiatan sosial seperti membagi masker dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan-kendaraan. Di Terminal Sungai Kunjang Samarinda, jajaran Satlantas Polresta Samarinda bersama relawan melakukan penyemprotan terhadap bis angkutan luar kota. Penyemprotan disinfektan mulai dari bagian luar mobil hingga di dalam mobil. Kegiatan sosial lainnya berupa tes urin, ini untuk mengetahui secara acak bagaimana kecenderungan pengendara, apakah ada yang memakai narkoba. Dari 15 sampling yang dites urinnya, kata Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Ramadhanil, semuanya negatif. Operasi Zebra Mahakam 2020, yang mana untuk operasi Zebra kali ini kami dari kepolisian lebih memfokuskan terhadap kegiatan preemptif dan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun penyebaran COVID-19. Nah, kayak sekarang di Terminal Sungai Kunjang, kami dari Satlantas Polresta Samarinda bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan relawan-relawan yang ada di Kota Samarinda ini melaksanakan kegiatan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan penyebaran COVID-19, yang mana kami melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan bagi sopir-sopir angkutan umum, sekaligus kita juga melaksanakan pengecekan urin secara sampling kepada sopir-sopir apakah ada yang terindikasi pengguna narkoba. Dan kami juga melaksanakan kegiatan pengecekan kelayakan kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan bersama rekan-rekan relawan yang ada di Kota Samarinda, kami melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan kepada kendaraan angkutan umum sehingga mungkin dapat mengurangi virus-virus yang mungkin menempel di kendaraan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Seorang pencuri kepergok pemilik rumah saat hendak mengambil tabung gas dan sepatu. Tersangka sempat jadi bahan amukan warga. Tersangka Yoyo Saputra digiring petugas kepolisian tim Batman Reskim Polsek Balikpapan Utara setelah kepergok pemilik rumah saat melakukan aksi pencurian di kawasan Jalan Banjar, kawasan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah pada 21 Oktober lalu. Tersangka memasuki rumah korban sekitar pukul 7 malam melalui jendela yang tidak terkunci, lalu mengambil tabung gas dan juga sepatu. Saat di dalam rumah, tersangka kepergok pemilik rumah dan sempat diamuk massa. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa tersangka ke Polsek Balikpapan Utara. Saat diperiksa, tersangka juga pernah melakukan aksi pencurian sepeda motor Matic. Tersangka bebas asimilasi pada bulan Agustus lalu, kini harus kembali mendekam di jeruji besi. Ini ada di bawah tangga, ini sepatu sama gas sama ini taruh di sini,
anggota keluar tangkap, teriaki maling-maling, orang pada keluaran. Sempat diamuk massa ya komandannya? Sempat, tapi keburuan anggota sudah datang duluan lebih cepat sehingga nggak sampai ada insiden yang lebih besar. Begitu kita di sana, langsung anggota diamankan. Alhamdulillah ini nggak babak belur gitu loh. Kejadian tanggal berapa komandan? Kejadian kemarin tanggal 21. Hasil pengembangan sudah ada berapa TKP kemarin? Hasil pengembangan. Sementara ini gini, anak ini baru keluar dari asimilasi. Agustus kemarin. Bayangin sama. Agustus keluar dari asimilasi, sekarang udah main lagi. Ya memang ini pemain memang. Gitu loh. Pintunya kebuka. Jendelanya, kamu congkel. Hah? Kamu bawa obeng masuk. Coba kamu cerita yang jelas. Buka pintunya itu bagaimana caranya? Buka jendela, terus Jendela baru ada kunci tergantung, saya buka pintunya. Terus Kemudian saya masuk lihat tabung gas. di mana tabungnya? Saya ambil di dapur. Dapur. Terus habis itu ngambil apa lagi? Habis itu ngambil apa lagi? Motor. Kunci motor. Kunci motornya di mana? Di situ. Habis itu hidupkan kotak. Ini sepatu sama tabung ditaruh Lantai. di lantainya motor. Nah, pas hidupkan kotak, yang punya datang, tangkap, gitu. Mas bilang kamu ngambil buat nyenangin pacar. Ya. Hah? Terus kamu udah diakui pacarmu? Iya. Iya nggak diakui. Kamu mau belikan pacar apa? Oleh polisi, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Tidak mau kalah dengan badan usaha milik daerah seperti Bank Kaltim dan Jamkrida yang mendapat suntikan dana baru dari APBD Kaltim sebesar 150 miliar rupiah. Perusda Listrik juga mengajukan usulan suntikan modal untuk pengembangan bisnis sumber daya listrik sebesar 100 miliar rupiah. Dalam sebuah rapat tertutup bagi kalangan wartawan, Komisi 2 DPRD Kaltim membahas usulan Perusda Listrik yang diajukan manajemen. Dari pertemuan itu terungkap Perusda Listrik mengusulkan suntikan dana segar untuk pengembangan bisnis baru dalam bidang pengadaan daya. 3 rencana bisnis yang disampaikan manajemen Perusda Listrik adalah pengadaan daya listrik bersumber dari tenaga surya, tenaga biomasa atau dari limbah kelapa sawit, dan tenaga sampah. Penambahan listrik itu dibutuhkan menghadapi ibu kota negara yang diproyeksikan tetap direalisasikan pemerintah pusat di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, artinya kami kan dari Perusda Listrik menyampaikan tentang potensi potensi yang bisa kita ambil sebagai bidang keterlistrikan. Pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya. Itu rooftop itu potensi yang sangat besar. Kemudian pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah sekarang kan sudah ada banyak permen nih, ada permen baru yang mempermudah usaha untuk energi terbarukan. Itu yang harus kita ambil kesempatan untuk itu. Karena sekarang dari PLN dia harus bisa menunjuk langsung kepada badan-badan yang akan mendirikan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Perusda Listrik selama ini sudah menjalin kerjasama usaha PLTU berkapasitas 110 MW di Tenggarong Seberang.
Prusda Kelistrikan menyetor modal 96 miliar rupiah di PLTU yang dikelola PT Cahaya Fajar Kaltim. Dan dari sisi bisnis ini, mampu menyetorkan PAD sebesar 1,4 miliar pada tahun 2020. Direktur Utama Prusda Kelistrikan Abdurrahman Syeret mengatakan, peluang bisnis listrik di Kaltim sangat besar. Lantaran itu, pihaknya selaku pengelola BUMD mengusulkan rencana pengembangan bisnis baru untuk menghadapi tantangan kebutuhan listrik pada masa yang akan datang. Untuk prospek ke depan bagaimana, Pak? Ya, prospek ke depan pertama untuk energi terbarukan, karena dari komitmen dari ibu kota negara itu nanti menggunakan banyak energi terbarukan. Dia kan green energy itu. Nah, itu yang harus kita ambil peluangnya untuk membangun di sana itu. Jangan sampai kita nanti ketinggalan. Sudah berapa lama dirancang? Kenapa? Sudah berapa lama dirancang ini? Sebenarnya kalau PLTBM ini kita udah biomasa ini kita udah 2 tahun merancangnya. Biomasa ini cuman kendala kita adalah limbah yang dari sawit, hasil perkebunan sawit tidak boleh keluar dari lokasi. Nah, sementara kita kan akan memanfaatkan limbah itu kan. Nah, itu yang belum kita dapat jalan keluarnya lah. Prusda Kelistrikan optimis rencana bisnis yang disampaikan ke Komisi 2 DPRD Kaltim mendapat apresiasi positif lantaran dari sisi prospek cukup menjanjikan. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dianggap sebagai berkah bagi pelaku media, terutama televisi, karena di dalamnya memuat satu pasal penting mengenai masa depan siaran pertelevisian nasional. Dalam pasal itu disebut tahun 2022, semua siaran televisi analog seperti yang ada di rumah sekarang harus berpindah ke televisi digital. Selama tinggal siaran televisi analog yang kadang membuat jengkel penonton karena gambar kabur dan sudah tidak jernih. Tahun 2022, semua siaran televisi analog sudah migrasi menjadi televisi digital. Target migrasi TV analog menuju digital itu muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 60A ayat 2 menyebutkan televisi analog ke digital harus diwujudkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diberlakukan. Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan bahwa 2022 sudah analog switch off atau sudah digital semua. Jadi TV analog sudah selesai, diganti ke TV digital. Nah, 2022 saya kira wajah penyiaran akan baru dan agak berbeda dengan yang sekarang. Berbeda dalam pengertian bahwa semua masyarakat akan terlayani dengan konten televisi free to air tanpa terkecuali, dengan layar kaca yang jernih dan tanpa gangguan. Indonesia tertinggal dalam hal televisi digital karena hampir seluruh negara sudah tidak lagi memakai TV analog. Menurut staf ahli Kementerian Kominfo Profesor Henry Subiakto dalam acara seminar yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim, semua lembaga penyiaran harus memulai program migrasi menjadi televisi digital. Seminar yang dibahas KPID Kaltim menggabungkan acara tatap muka dengan virtual. Selain Profesor Henry, pemateri lainnya Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha, Ketua KPI Pusat Agung Supriyo, Komisioner KPI Pusat Israel Ambia, dan General Manager Public Relation Kompas, Dedi Risnanto. Sebagai moderator Komisioner KPID Kaltim, Andi Muhammad Abdi. Kegiatan hari ini memang sangat diperlukan. Bagaimana pemerintah bersama-sama dengan lembaga penyiaran mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah perbatasan, bahwa sudah saatnya kita melakukan migrasi dari analog ke digital. Bagaimana kesiapan lembaga penyiaran? Ya, kami dari lembaga penyiaran pun sebenarnya turut mendukung, karena bagaimanapun digital adalah suatu keniscayaan. Kita tidak bisa memungkiri teknologi sudah maju ke depan. Kalau kita di lembaga penyiaran tetap bersiaran di analog, itu mungkin saja akan berdampak merugikan bagi lembaga penyiaran itu sendiri.
Televisi digital sudah diuji coba oleh Kementerian Kominfo bersama KPI di daerah perbatasan seperti Nunukan dan Malinau pada tahun 2017. Sebagai operator pemegang MUX atau multiplexure adalah TVRI, yang kemudian boleh dipakai juga oleh siaran televisi swasta. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Di masa pandemi muncul layanan pijat bayi dengan penerapan protokol kesehatan. Satu ruangan hanya 3 bayi yang dilayani dan tetap menjaga jarak aman. Pijat bayi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan face shield untuk menghindari penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Para bayi dan ibunya ini harus mengikuti aturan terkait protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemilik spa bayi dari mencuci tangan hingga mengisi formulir untuk mengetahui kesehatan pengunjung. Lantaran tidak sedikit pengunjung yang datang setiap harinya membawa bayinya untuk dipijat. Petugas yang melakukan pemijatan bayi juga sudah memiliki surat kesehatan dan setiap bulannya melakukan tes cepat atau rapid test. Jika pengunjung dari luar daerah, pemilik spa bayi menolak sebelum melakukan isolasi mandiri. Kemudian kalau dari segi customer, biasanya kami melakukan screening. Jadi setiap customer yang datang itu harus reservasi. Kemudian saat reservasi kami minta data dan kuesioner. Jadi mereka harus mengisi kuesioner, apakah dari luar kota, apakah sedang sakit, dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, kalau memang ada yang tidak memenuhi syarat, misalnya dari luar kotanya itu contohnya yang kayak dari Jakarta, Surabaya, daerah-daerah yang seperti itu, kota-kota seperti itu, biasanya kami sarankan untuk isolasi mandiri dulu, setelah itu baru datang. Jadi kami tidak segan-segan untuk menolak sebenarnya, karena ya itu tadi, demi menjaga ya, saling menjaga, karena bukan hanya dari kami ke bayinya tapi juga dari customer ke kami gitu. Untuk mengurangi penumpukan dalam satu ruang hanya 3 bayi yang dilakukan pemijatan sehingga jarak tetap terjaga. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Komisi 2 DPRD Kaltim menanggapi serius usulan penambahan modal sebesar 100 miliar oleh Perusda Kelistrikan. Bahkan secara khusus mengundang pihak manajemen perusahaan itu untuk rapat dengar pendapat, menyampaikan rencana bisnis listrik untuk masa depan.
Dalam suasana pembahasan APBD Kaltim tahun 2021, Komisi 2 DPRD Kaltim masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Perusda Kelistrikan. Rapat digelar terkait adanya usulan dari Perusda untuk menambah modal baru 100 miliar yang bersumber dari APBD Kaltim tahun 2021. Direktur Utama Perusda Kelistrikan Kaltim Abdurrahman Syeret mengakui adanya usulan diajukan kepada pemerintah dan DPRD Kaltim. Usulan itu terkait penambahan modal baru untuk pengembangan bisnis listrik oleh Perusda, yaitu pembangunan listrik tenaga surya, tenaga biomasa, dan tenaga sampah. Ada mengajukan penambahan modal dari pemerintah provinsi 100 miliar. Untuk tahun 2021. Itu udah kita lakukan tahun 2018. Sudah disetujui oleh RUPS bahwa pemerintah akan 100 miliar, tapi karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan sehingga belum sampai sekarang belum dicairkan. Nah, dari situlah yang tadi saya paparkan ke Komisi 2, peluang 100 miliar itu kita akan gunakan apa gitu loh. Nah, itu yang kita paparkan. Sudah, Pak? Sudah. Salah satunya, Pak? Yaitu pembangkit listrik rooftop. Rooftop itu atap, PLTS atap, kemudian PLTS sampah, jadi kita akan mengolah sampah menjadi energi. Kemudian satu lagi biomasa, limbah dari perkebunan sawit menjadi energi. Ada yang lain? Itu yang kita ada. Oke, nama panjangnya? Ya, nama Abdurrahman Syeret. Abdurrahman. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang mengakui adanya usulan penyertaan modal baru. Dari pertemuan itu diperoleh informasi ada keinginan Perusda Kelistrikan mengembangkan usaha pengadaan listrik karena kebutuhan sangat tinggi. Feridiana menjelaskan, manajemen Perusda Kelistrikan memaparkan dari penambahan modal 100 miliar akan mendapatkan dividen ke kas daerah sekitar 4 miliar per tahun. Tahun 2020, Perusda Kelistrikan mengembangkan bisnis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan perkantoran pemerintah di Kaltim. Rencananya dipasang 200 panel tenaga surya dan diharapkan menjadi pilot project kepada masyarakat untuk pengembangan pemanfaatan tenaga surya. Mereka mengajukan 100 miliar. Setelah kami rapat tadi mendengar penjelasan, jadi bukan untuk menambah saham yang ada di PT Cahaya Fajar Kaltim yang selama ini kita sudah masuk ke saham di situ kurang lebih 96 miliar untuk saham di PT, karena yang diajukan ini adalah untuk membuka core bisnis baru, yaitu tadi yang saya bilang kurang lebih tiga kegiatan itu. Jadi tadi juga kami meminta penjelasan tentang cash flow-nya dengan tiga core bisnis baru ini, bagaimana cash flow terutama untuk PAD kita begitu. Jadi kelihatannya memang kalau ini bisa berjalan mulus, PAD kita lumayan. Dengan modal 100 miliar itu kita bisa mendapat PAD sekitar 4 miliar dalam 1 tahun kalau itu memang berjalan. Belum ada kepastian apakah usulan suntikan modal baru tersebut disetujui atau tidak. Komisi 2 DPRD Kaltim masih membahasnya lebih dalam, terutama menyangkut ketersediaan anggaran dalam APBD Kaltim tahun 2021. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Separuh Jalan Jenderal Sudirman ditutup lantaran pekerjaan parit. Petugas lalu lintas Polresta Balikpapan mengatur jalannya arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Separuh Jalan Jenderal Sudirman harus ditutup sebagian lantaran adanya pekerjaan parit yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Pembuatan parit ini mulai dikerjakan pada Rabu malam Kamis. Untuk arus lalu lintas, Satlantas Polresta Balikpapan menempatkan personilnya untuk mengatur jalannya lalu lintas di saat jam-jam padat kerja, sehingga tidak terjadi kemacetan. Namun, jika terjadi penumpukan arus lalu lintas, maka arus lalu lintas dialihkan.
Pekerjaan drainase ini ditarget selama 30 hari dan dikerjakan pada malam hari pada pukul 22.00 hingga pukul 5 subuh. Pekerjaan dilakukan malam hari lantaran adanya penggunaan alat berat. Dengan pengerjaan gorong-gorong atau drainase di Jalan Jenderal Sudirman, ini sudah dimulai dari tadi malam ya. Jadi dari malam sudah dilakukan pembongkaran di median jalan, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman APT Pranoto ini. Ini salah satu kegiatan dari PU Kota Balikpapan untuk melakukan pembuatan drainase di wilayah sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Di sini untuk setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait atau dari Dinas Perhubungan sendiri, estimasi pekerjaan selama 30 hari ke depan. Namun kami juga sudah melakukan upaya-upaya mengantisipasi apabila terjadi kepadatan arus. Untuk pekerjaan sendiri juga sudah kita koordinasikan dilaksanakan atau dikerjakan pada saat malam hari, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas maupun keselamatan karena ada alat berat yang harus digunakan untuk melakukan pembongkaran beberapa median untuk meneruskan lubang atau gorong-gorong drainase mulai dari belakang Polres sampai dengan nanti ke arah ke laut ya. Satlantas Polresta Balikpapan terus melakukan pengaturan lalu lintas hingga arus lalu lintas sepi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian headline malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.